Pada tahun 1992, seorang pembelot Soviet mengungkapkan kepada intelijen Barat bahwa ia telah mengawasi program ilegal yang luas untuk mengembangkan cacar menjadi senjata biologis yang sangat efektif. Inggris dan Amerika Serikat terkejut dengan pengungkapan itu. Niat Rusia untuk menggunakan senjata biologis menurut mereka secara moral menjijikan. Tetapi, melihat lebih dekat pada sejarah senjata biologis menunjukkan bahwa Inggris dan Amerika Serikat sama-sama memainkan peran penting dalam mengubah penyakit mematikan menjadi senjata perang. Bahkan, Inggris mungkin adalah negara pertama yang datang dengan ide menggunakan cacar untuk membunuh musuh-musuhnya. Pada abad ke-18, Inggris melawan Perancis dan sekutu Indianya untuk melakukan apa yang menjadi Kanada selama Perang Perancis dan India pada tahun 1754 hingga 1763. Pada saat pemberontakan Pontiac pada tahun 1763, Sir Geoffrey Amherst, panglima tertinggi pasukan Inggris di Amerika Utara, menulis kepada Kolonel Henry Bucket, mungkinkah tidak dibuat untuk mengirim cacar di antara suku-suku Indian yang tidak puas ini? Kita harus menggunakan setiap tipu muslihat dalam kekuatan itu untuk menguranginya. Kolonel itu menjawab, saya akan mencoba untuk menyuntik suku asli Amerika pada saat itu dengan beberapa selimut yang mungkin jatuh di tangan mereka dan berhati-hati untuk tidak terkena penyakit itu sendiri. Cacar menghancurkan penduduk asli Amerika yang belum pernah terkena penyakit ini sebelumnya dan tidak memiliki kekebalan. Telah diduga bahwa cacar juga digunakan sebagai senjata selama perang Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1775 hingga 1783 selama musim dingin pada 1775 hingga 1776, pasukan Amerika berusaha membebaskan Quebec dari kendali Inggris. Setelah merebut Montreal, sepertinya mereka akan berhasil. Tetapi pada bulan Desember 1775, Komandan Benteng Inggris dilaporkan memiliki warga sipil yang diimunisasi terhadap penyakit tersebut dan kemudian dengan sengaja dikirim untuk menginfeksi pasukan Amerika Serikat. Beberapa minggu kemudian, epidemi cacar besar pecah di jalan Amerika, mempengaruhi sekitar setengah dari 10.000 tentara. Mereka mundur dalam kekacauan setelah menguburkan mayat mereka di kuburan massal. Selama Perang Dunia Kedua, ilmu Inggris dan Amerika Serikat menyelidiki menggunakan cacar sebagai senjata biologis. Namun, karena ketersediaan vaksin, mereka tidak pernah merasa itu adalah senjata yang sangat efektif. Pada bulan November 1969, Presiden Nixon secara resmi menghentikan program senjata biologis ofensif Amerika Serikat, tunduk pada tekanan dari publik Amerika yang telah dibenci oleh pengguna senjata kimia selama Perang Vietnam. Setelah Nixon meninggalkan senjata biologis secara historis, sebuah perjanjian internasional diajukan untuk melarang pengembangan dan produksinya. Pada tahun 1972, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet semuanya menandatangani konvensi senjata biologis. Amerika Serikat awalnya percaya bahwa seperti mereka, Uni Soviet telah menyingkirkan program senjata biologisnya. Namun, itu salah perhitungan. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan biosenjata senior Soviet membelot ke Inggris, Vladimir Shechnik, yang meninggal pada November tahun 2001 berusia 64 tahun. Menegaskan bahwa jauh dari meninggalkan program senjata biologisnya, Uni Soviet telah mengintensifkannya. Dia mengungkapkan bahwa perusahaan farmasi sipil Biofrevarat yang didirikan Soviet pada tahun 1973 sebenarnya adalah front untuk program senjata biologis ofensif besar-besaran. Ada lebih banyak bom yang akan datang. Dr. Kenachen Albekhov atau Ken Alibek seperti yang sekarang dikenal adalah kepala ilmuwan biopreparat dari tahun 1987 hingga 1992. Bos Ken Alibek mengatakan kepadanya bahwa Amerika dan Inggris belum menyerah pada senjata biologis dan masih terlibat dalam program ofensif mereka sendiri. Dia merasa pekerjaannya dibenarkan atas dasar ini. Ken Alibek mulai menemukan perbedaan dalam informasi KGB dan mulai ragu. Pada bulan Desember pada tahun 1991, sejumlah laboratorium Soviet, tim penjabat
Soviet diundang untuk memeriksa 4 fasilitas Amerika Serikat. Perjalanan ini memperkuat kekhawatiran Alibek. Titik balik nyata adalah ketika saya datang ke Amerika Serikat dan saya melihat semua yang disebut fasilitas BW atau biowarfare benar-benar ditinggalkan, tidak efektif, dan saya kaget. Begitu katanya. Nah, Alibek membelok ke Amerika Serikat pada Oktober tahun 1992 dan menghabiskan sebagian besar tahun berikutnya ditanyai oleh petugas CIA. Wahyunya atau pendapatnya yang paling mengejutkan menyangkut cacar. Dia mengatakan kepada mereka bagaimana selama kampanye global untuk memberantas penyakit ini, sampel cacar yang diambil oleh dokter Rusia telah diubah menjadi senjata oleh militer Soviet. Donald Einsil Henderson yang memimpin kampanye pemberantasan merasa sangat dikhianati oleh peristiwa ini. Rusia sendiri telah mengusulkan program pemberantasan global pada tahun 1958. Mereka telah berjanji untuk menyediakan 25 juta dosis vaksin setiap tahun untuk program tersebut. Jika kita tidak memiliki vaksin sebanyak itu, kita tidak akan pernah berhasil. Alibek mengklaim Kremlin memiliki pemahaman yang jelas bahwa jika cacar diberantas dan vaksinasi berakhir, virus ini berpotensi menjadi senjata paling kuat dan efektif yang pernah dibuat untuk menghilangkan kehidupan manusia di muka bumi. Menurut Alibek, satu strain yang sangat ganas, India dipilih oleh Rusia untuk dipersenjatai. Mereka menyempurnakan teknik untuk memproduksi cacar secara massal dan mempertahankan persediaan tahunan bergulir ratusan ton. Mereka juga mengembangkan cara untuk menyebarkan virus dalam bom udara dan hulu ledak rudal balistik. Pekerjaan tambahan dilakukan untuk meningkatkan virulensi virus dan menggabungkannya dengan virus yang lain. Ken Alibek percaya bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 silam, para ilmuwan yang menganggur atau dibayar rendah kemungkinan telah menjual sampel cacar secara sembunyi-sembunyi dan pergi bekerja ke negara-negara nakal yang terlibat dalam pengembangan senjata biologis ilegal. D.A. Henderson setuju bahwa ini adalah skenario yang masuk akal dan kecewa dengan warisan yang ditinggalkannya. Jika program senjata biologis Rusia tidak terjadi, kami tidak akan melakukan hal tersebut. Saya pikir khawatir tentang cacar dengan cara yang sama. Seseorang dapat merasa sangat pahit dan sangat marah tentang hal ini karena saya pikir mereka telah membuat seluruh dunia menghadapi risiko yang sama sekali tidak perlu ada risiko tersebut. Tapi ini mungkin bukan satu-satunya sumber virus sampel yang tidak tercatat yang tersisa dari saat penyakit itu endemik mungkin masih ada di negara lain. Pada tahun 1984 ketika sampel cacar yang tersisa di dunia dipindahkan ke dua laboratorium keamanan tinggi di Rusia dan Amerika Serikat, tidak ada infeksi yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa negara-negara lain telah menghancurkan stok virus mereka. Seperti yang dikatakan Henderson, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Untuk mencoba mengidentifikasi apa yang mungkin ada dalam pembekuan mendalam pun adalah masalah yang nyata. Tidak ada bukti kuat, tetapi menurut Alibek ada banyak stok virus cacar tidak resmi. Badan-badan intelijen barat juga percaya berdasarkan bukti tidak langsung dan anekdotal bahwa 3 negara, Korea Utara, Irak, dan Rusia saat ini memiliki kapasitas untuk menyebarkan cacar sebagai senjata pemusnah massal. Negara-negara lain yang diduga secara tidak sengaja atau sengaja mempertahankan spesimen virus termasuk China, Kuba, India, Iran, Israel, Pakistan, dan Yugoslavia. Sulit untuk menilai sifat sebenarnya dari ancaman cacar dari bukti ini. Mengapa ada orang yang ingin menggunakan penyakit yang dapat menyebabkan pembunuhan jutaan orang tanpa pandang bulu sebagai senjata sulit untuk diukur. Namun, seperti yang ditemukan dunia pada tanggal 11 September tahun 2001, tidak ada kemungkinan yang dapat dikesampingkan sama sekali.